Selamat datang di Ngopi. Ngobrolin IP berangkat dari hati. Oke Mar, kita kali ini kedatangan tamu spesial. Wah, spesial? Iya. Siapa kira-kira? Siapa ya? Tapi kan sebentar ya. Sepertinya kan ini ngopi chapter kedua nih. Betul. Hostnya ganti. Ganti. Kita harus kenalan dulu. Kenal. Ada pepatah bilang tak kenal maka Tak sayang. Oke. Dari siapa dulu nih? Aku dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Ventiko. Ngopi. Kita memang benar. Jauh banget. Jauh ini loh. Dia rela-rela datang ke sini, Fen. Kita undang aja. Langsung aja ya. Iya, langsung aja. 2019 Tangan deh. Nanti diedit ada tepuk tangannya. Mantap. Gimana? Kangen nggak ngopi lagi? Sebenarnya sangat-sangat kangen sebenarnya. Kangen. Karena sudah setengah periode kalian saya tunggu nggak ada muncul episode 1 Kan ada planning tersendiri dulu. planning itu sendiri ya. Sibuk. Betul. Karena setiap masa ada kegiatan yang berbeda-beda ya. Nggak usah kenalan lah. Siapa yang nggak kenal Bang Agung toh? Banyak sih yang nggak kenal. Tapi harus kenalan lagi dong. Apa dong ada nih? Harus Iya kenal. mau bang, Perlu kenal gua, kenalan. jelas. Perlu kenalan. Silakan. Boleh nih kenalan diri. Boleh. Sama gelarnya. Gelar ya. Oh, betul. Udah capek patah udah. Perkenalkan Indra Putra SPD. Wow. SPD-nya ditekan SPD. gitu. SPD. Sebuah kebanggaan. Itu kebanggaan sih, Fen. Gimana gak bangga? Sudah 4 tahun loh 4 tahun. berjuang penuh darah. Penuh darah. Aku apa? 5 tahun. Jangan kayak gitu. Harus positive thinking dulu. Oh, semangat. 4 tahun bisa. 4,5 lah. Kok nego jadinya? Normal. Normal kok 4,5 tahun. Oke. Karena ini udah jauh-jauh dari Palembang, kita udah biayain hotelnya juga ya. Oh. Terima kasih untuk BPM SEMA tahun 2021-2022 ya. Sudah menyewakan saya hotel di Hotel Tugu ya. Yoi. Astaga. Enak nggak? Itu yang kelas paling tinggi itu ya. Yoi. Kamarnya kelas paling tinggi. Nggak diragukan lagi dong, Iya, saya. betul. Nggak diragukan lagi saya mau tahun ini. Tapi Emang. nggak memungkiri Semeng dulu juga keren. Keren, Pak. Apalagi di sama hotel dan teman tidur ya. Enggak ya? Enggak lah. Enggak. Itu privasi. Ya. Oh, betul. Jatah. Enggak main-main kok ya. Main-main. Langsung aja. Karena kita udah kedatangan tamu, kita sedikit mengulik masa lalu dia. Masa Masa lalu. lo apa masa sekarang nih? Masa sekarang. Masa lalu dan masa sekarang gitu. Iya. Masa sekarang. Masa sekarang aja. Sekarang aja. Sekarangnya gimana sih kehidupan setelah lulus dari STPIP Mata? Ya, kalau orang sudah masuk STPIP kan tujuannya kan rata-rata menjadi guru. Betul. Rata-rata. Tapi ada juga yang tidak ingin menjadi guru, bisa di bidang jadi Pak Guru. Pak Agung. Pak Agung dipanggilnya sekolah, betul. Tapi jadi guru muda. Bener ya. Walaupun baru satu praktek pengajar itu. Itu Pak, ini jokesnya IP, Pak. Praktek mengajar. Tapi tidak semangat saya. Betul. Semangat. Apa yang sudah saya lakukan sebagai guru
sama dari praktek mengajar. Nah, tapi apa? Tentu saja kalau praktek mengajar sama jadi guru sama yang paling jelas. Aduh. Nah, kalau menjadi guru sudah. Nah, yang kedua, kalau praktek ngajar perbedaannya itu juga. Tiap hari, bro. Senin sampai meskipun Murid libur, guru 1 minggu ke depannya. Iya. Jadi kan jadi guru kan tidak hanya mengajar, harus mempersiapkan. Kalau di Palembang sudah hybrid. Ada yang PTMT, ada yang daring. Jadi kalau jadi guru tuh temannya. Berarti itu praktek ngajar itu sangat penting. Penting Banget. penting Marf, praktek Iya. mengajar Marf. Penting. Makanya harus diambil SKS-nya. Iya. wajib. Praktek ngajar. Kalau nggak salah ada juga ya di ngopi itu ya. Iya betul. Oh, Ngomong sama Pak Kako, kalian harus dengar itu. Sangat berbobot. Saat bintang tamunya Pak Kako. Mengapa di IP itu penting adanya praktek mengajar? Nah, Berarti bisa dilihat sebelum-sebelumnya. iya. Selanjutnya kalau kita mengajar di sekolah, beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena di sana kan kita kan anak muda nih, harus berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, pembawaan mereka lengean kayak kita sekarang, ngomong sana sini, tidak menghormati yang tua juga kayak gitu. Tapi Bang gini, Apa? kalau pas saat jadi guru menghadapi para siswa itu, misalkan ada siswa-siswa yang rewel tuh, Nah, Suka duka. suka dukanya, tantangannya jadi guru tuh ada nggak? Nah, gitu. nah, mungkin kan kalian yang sudah praktek mengajar apalagi masa pandemi, Nah, sepertinya saya rasakan juga. Tapi kalian merasakan sebentar, saya setiap hari. Jadi pada masa pandemi ini menurut pendapat saya dan pengalaman saya, mungkin tidak semua sekolah atau tidak semua orang mengalaminya. Pada saat pandemi ini, yang siswa 90 pasti karena dikerjakan di rumah. Mungkin di rumah atas bimbingan orang tua atau guru lesnya, akhirnya nilai mereka. Tapi kita tidak bisa saat mereka sudah datang ke sekolah, misalnya nih anak kelas 4 SD, itu kita tidak bisa menganggap mereka sebagai anak kelas 4 karena dia sudah 2 tahun nggak sekolah nih. Wow. Ya, Ya, betul karena kan? pandemi. Karena pandemi dia sudah 2 tahun nggak sekolah. Mungkin ada yang membacanya kurang lancar, menulisnya kurang lancar. Seorang guru agama, PGSD aja mungkin kerepotan, apalagi kita yang guru agama. Nah, jadi kita harus memaklumi hal tersebut dan mengajarinya pelan-pelan kayak gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, bahwa anak-anak tuh sudah nyaman belajar di rumah. Anak-anak sudah nyaman belajar di rumah, harus datang ke sekolah lagi. Sambil makan mereka. Nah, di sekolah kan ada peraturan-peraturannya. Mungkin di api, nggak boleh tidur, mendengarkan gurunya di depan. Nah, anak-anak mulai terbiasa di rumah menurut saya. Jadi hal-hal yang
biasanya dilakukan di sekolah tuh harus kita ajarkan satu persatu. Contohnya, kita kan biasa duduk di kelas kan. Ya. Kalau ada guru masuk, kita berdiri, beri salam kayak gitu kan. Iya, iya. Itu ingat nggak kalian? Ingat. Sekarang anak-anak nggak melakukan itu loh, karena mereka belum tahu kebiasaan itu di sekolah. Kan satu persatu hal-hal seperti itu. Kedengarannya sepele, tapi harus diajarkan. Karena kadang-kadang lagu apa ini biasanya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ada yang nggak hafal loh. Oh ya. Gara-gara pandemi nggak pernah upacara. Ya, Oh. itu juga harus kita ajarkan. Sebenarnya di materi kita sebagai guru agama nggak ada. Nggak ada. Tapi harus kita ajarkan juga kayak gitu. Karena agama tidak hanya mengajarkan agama, Iya. tetapi membentuk karakter seorang siswa. Moralnya juga harus. Oke. Betul. Moralnya. Moral betul. Bukan hanya belajar agama, tapi pendidikan dan Pendidikannya karakter juga, seorang karakternya siswa. juga. Keluarga negaraan itu penting juga. Ya betul. Karena 100% Indonesia. 100% Katolik. Mantap. Itu quote dari siapa tuh? Masih dari siapa? Gak tahu sih aku. Ayo cari. Nanti PR nih PR. DPR. Berarti online itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ngomongin guru nih, Hmm. ini yang ditunggu. Apa tuh? Gajinya. Betul. Karena menurut pandangan orang zaman dulu, Heeh. jadi guru tuh enak. Iya. Gajinya kecil. Pahlawan tanpa tanda jasa, bro. Betul. Nah, Tapi kalau misalnya guru itu asik, itu bakalan dihormati sampai tua. Betul. Sampai akhir hayatnya keinget mulu. iya. Dari presiden tetap ada gurunya presiden. Dari jenderal tetap ada gurunya jenderal. Gak bakal bisa Iya. ubah guru itu. Meskipun dilalap sama zaman, guru pahlawan tanpa jasa. Nah, Pengen gajinya berapa nih? Gajinya Bang Agung. Nah, sebelum nanyain gaji, ngajar berapa kelas sama berapa sekolah dulu. Ini cum laude loh berarti. Oh iya kumlot kemarin. Cum laude. Wah, jangan gitu lah. kayaknya aku termotivasi nih. Sumpah. Motivasi apa? Untuk menjadi Jadi guru. kayak dia. Ambil kumlotnya. Amin, Mar. Aku doain juga, Mar. Silakan. Nah, Ngajar berapa kelas dan Berapa sekolah? kebetulan ini ceritanya dulu ya. Kebetulan saat mengerjakan skripsi nih dulu semester akhir. Nah, aku tuh sudah mengajar. Karena kan saat itu online. Betul. Nah, aku pikir saat online waktu luang banyak. Jadi saya melamar di Palembang. Keterima juga di salah satu sekolah swasta di Palembang. Nah, keterima akhirnya sambil skripsi sambil ngajar. Nah, itu tantangan yang sangat unik lah yang saya rasakan. Apalagi sambil skripsi kan, sudah skripsi itu kan Ya. kebanyakan orang mikir skripsi itu berat. Sebenarnya nggak berat kalau kita kerjakan setiap hari. Nah, dicicing. kebiasaan menunda-nunda itu yang Yang membuat tidak baik. Iya, skripsi itu berat. Jadi tipsnya jangan menunda-nunda kalau saat skripsi. Nanti aja deh. Aduh, capek. Nanti aja. Nah, betul. Biasaan tuh. Kebiasaan. Nah, Numpuk jadinya. numpuk kayak gitu malas dikerjain. Nah, karena sudah banyak. Setelah itu sudah mengajar kan, pada saat mau menyusun skripsi sudah mengajar juga, berarti sudah 1 semester kalau dihitung per Desember ini. Nah, saat itu mengajar SD dan SMP. Oh, 2 sekolah. 2 sekolah SD dan SMP, tapi SD-nya kelas 4, 5, 6 aja. 456 Iya. SMP-nya kelas 1 2 3. SMP. Oh. 7 8 9. Pokoknya sekitar ada 6 berarti. 6 kelas Ya. dikali 3. 3. Ya kan setiap kelas Oh, ambil iya, gitu. iya. Satu angkatan tuh ada Satu angkatan. 3. Hitungin aja berapa kayak gitu kan. Kali 3 8. 18. 18. 18 kelas. Nah, tapi ada cerita lucu nih. Apa tuh? Saat bulan pertama mengajar. Saat bulan pertama mengajar kan full kan, sudah berapa kelas kayak gitu, belasan kelas kayak gitu. Nah, itu memang masuknya pertengahan bulan, bukan dari tanggal 1. Oh iya. Kayak tanggal 20 atau tanggal 18 kayak gitu masuknya. Tapi digajinya tanggal 28 kayak gitu kan. Kita kan sebagai guru muda kayak gitu Iya, kan, bakal. semangat menerima gaji Iya, pertama kita kan. Jerih payah kita Jadi payah, akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri kan.
Dilihatlah slip gaji. Slep. Dret. Kok nolnya nggak sampai nggak sampai sejuta, bro. Wow. Nggak sampai sejuta. Dari belasan kelas, Iya. 18 kelas. 18 kelas. Enggak sampai 18 sih. Oh, belum. Iya, ada yang 2 kelas kayak gitu. Nah, tapi kita sudah lihat, ini kok nggak sampai sejuta ya. Ekspektasinya? Ekspektasinya minimal 1.200.000 sampai 1.300.000. Realitanya tapi Realita segitu. kan honorer rata-rata kayak gitu Betul. kan. Nah, tapi ini kok nggak sampai sejuta. Sempat berpikir nih, apa berhenti? Benar. Apa berhenti ya jadi guru? Capek-capek bertahun. Tanpa tanda jasa, tapi nggak kayak gini juga kan? Iya. Betul nih. Realistis banget. Realistis juga kan kita. Walaupun pelayanan tetap juga butuh hidup lah. Betul, iya. Kayak itu. Nah, dari situ turun nih semangatnya. Turun semangat. Apa mau dilanjutin atau enggak jadi guru nih ya? Gaji segini, nggak sampai sejuta sudah dari pagi sampai sore. Nah, itu saat belajar online. Oh. Nah, rupanya kalau belajar online, nantilah. Nah, setelah itu, kan sudah bulan pertama nih. Ceritanya sudah selesai skripsian. Sudah ujian, sudah yudisium. Oke. Nah, ditelepon sama orang Palembang, suruh pulang. Karena sudah pelajaran tatap muka terbatas. Oh, Nah, kan PTM. Nah, rupanya saat PTM, jalan 1 bulan. Oh, beda. Iya, nambah. Semangat. 2 kali lipat lah, 2 kali lipat. Nah, hampir sentuh 2. Nah, hampir sentuh 2. Semangat. Tapi aku mikir kan, ini kalau Betul, rantau. makan. Apa kita libur dikit Iya. jalan kayak gitu. Seenggaknya nggak ngekos. Biaya hidup lah. Iya, biaya hidup ngekos tuh banyak. Nah, aku mikir berarti teman-teman yang merantau jadi guru muda yang merantau tuh salut hebat ya. Iya. Gimana bisa uang segitu kan? Bisa hidup. Apalagi bisa kan harus nabung. Iya, Nah, nabung. Pasti. Tapi Nabung itulah. buat rumah. Akhir mikir kalau sudah gaji segitu seenggaknya bisa nabung, bisa memenuhi kebutuhan sendiri lah, walaupun nggak bisa untuk orang tua banyak kayak gitu. Nah, itulah gajinya segitu. Nah, rupanya saat kita PTM itu ada uang transportnya, ada uang makannya, gitu, ada uang tempat tinggal, karena kita sudah PTM. Fasilitasnya, tunjangan. Itu dari dulu. Dari dulu kayak gitu. Nah, saat daring kan, apalagi cuma setengah bulan, nah itu nggak dapet. Makanya sempat berkecil hati Karena untuk online berhenti aja aku jadi guru ya. Kalau berhenti jadi guru jadi apa dong? Jadi tukang sapu. Masih bisa nyapu. Ternyata ada uang transport juga. Nah, iya. Jadi banyak tunjangannya lah. Jadilah untuk makan. Berarti total gajinya Jangan. kepala berapa? Ya. Kepala satu. Kepala satu. Nah, kepala satu. Tapi proses, bro. Iya. Setiap pekerjaan tuh kan ada jenjang karirnya. Pasti. Dari honorer permanen. Dari permanen bisa jadi nggak bisa langsung gajinya segitu-segitu aja. UMR juga nggak sampai. Tapi bisa naik. Bisa naik kalau tekun, Konsisten. konsisten kuncinya. Step by step. Tapi untuk orang-orang IP yang nggak mau jadi guru juga nggak apa-apa. Jadi apa dong? Di Depok masih ada Oh. Bimas, Mas. Bimas Katolik. Banyak. Jadi PNS juga bisa kalau kalian mau. Apalagi Mario kan calon kepala desa, bro. Hei, Kita harus deket-deket, harus baik-baik sebenarnya nih. bukan calon presiden, Mas. Jangan. Jangan. Mana bisa mau kayak gini? Nggak boleh jadi politik lah. Bakso nanti lewat. Lapar ntar. Nah, kayak gitu. Suka dukanya jadi guru muda. Apalagi jadi guru muda kan? Guru muda itu dianggap bisa semua loh. Jangan kalian anggap guru muda tuh cuma ngajar. Nanti misalnya ada guru tua kan, capek mungkin ngetik kan, kita ketikin. PowerPoint-nya belum jadi, kita buatin PowerPoint. Nah, itu kan salah satu jadi guru muda tuh kayak gitu. Nanti kalian akan merasakan sendiri. Amin. Amin. Kalau jadi guru.
Ya kalau jadi. Dan kalau lulus. Itu yang utama. Itu. yang utama. Jangan sampai nyangkut. Betul. Dapat apa tuh? Nyangkut kuliahnya. Gak apa-apa. Tapi Mario ini perubahannya drastis loh. Pasti. Iya, saya akui loh, dulu tuh kurang aktif dan bagaimana kayak gitu. Sekarang kan keren. Sudah mukanya di mana-mana, kalau ada kegiatan muncul terus. Apalagi ketua SMA kita ya. Masih ada prater. Masih ada prater juga. Prater kan di bidang lain. Kamu harus membackup prater di bidang lainnya. Sekarang lagi KKN. Betul, dia mau KKN kan? Nah, sekarang Oh, ya. tugas kamu. Karena kita habis ini, udah misa perutusan KKN, tadi sore juga. Iya. Good luck yang untuk tingkat 3 KKN. Betul. Selamat menempuh hidup KKN ya selama 6 bulan. Betul. Kalau pergi 30, pulang 33. Ya. 50 kemarin harusnya. Nambah bawa yang Maba baru. Oh, maba. Itu yang Baru kirain apa? Ya itu Kalau pergi 30 pulang 50 kayak 50? gitu. Nah, bawa. mau maba. Aku nunggu mabanya sih. Betul. Kan dia juga termasuk maba dirimu. Oh iya. Kan? Tadi kan kakek Kayak di tempatku di Parok Berarti Pak Agung ini berhasil. berhasil menarik. Enggak ada Justin, ada Lisa juga. Nah, tapi aku lihat cuma Bang Agung yang mati. Jangan. Tadi gitu. Nah, Udah beres. Beres. Event. Gimana harapan buat ngopi nih untuk selanjutnya? kan ngopi kan sudah vakum 1 semester nih aku Ya. hitungin. Karena ngopi kan adanya di zamanku. Karena aku anggap semua pada masa pandemi itu ini solusinya media sosial. Media sosialnya harus digiatkan. Buktinya pas maba kemarin, kan kemarin maba-maba itu ada yang tahu IP dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube. Nah, ada maba-maba yang terikat dari situ. Jadi domba-domba yang hilang tuh harus tahu di mana. Benar. Ya, tapi dia bukan domba hilang. Domba tersesat. Kan ini kan bukan maba lagi Oh, iya. hitungannya. Sudah semester 4 loh. Semester 3 loh. OTW 4 loh. OTW 4. Bukan maba lagi hitungannya. Nah, jadi bukan cuma ngopinya aja sih. Instagramnya, YouTube-nya harus ada konten-konten baru kayak gitu. Yang di media sosial. Karena kan dokumentasi kita adalah dokumentasi terbaik dari Semalang. Semalang Raya. Nanti kita kasih foto di sini, Vincent. Biar Keren dia, sih. biar dia yang ngedit kan, bukan dia sendiri biar narsis. Nanti dari thumbnail di depan sini. Ya, betul. Karena editor terbaik Iya. Semalang. Semalang Raya. Paling jago sih. Nah, itu aja sih, semoga bukan cuma ngopinya tapi semanya semakin maju Amin. untuk segala kegiatan. Amin. Bisa kompak. Amin. Karena kekurangan dari SEMA yang tahun lalu kan kurang kompak. Betul. Nah, kalian harus kompak. Aven kayaknya udah lama banget kita ngobrol-ngobrol panjang Iya. sama Bang Agung. Kita ucapin terima kasih buat Bang Agung. Aku juga terima kasih sudah diundang. Iya. Udah disediain hotel. Sudah disediain hotel, makan, transport dan lain sebagainya. Komplit Ada lah. SEMA. Ya semoga Bang Agung sukses kerjanya. Bukan Pak Bang Agung. Iya. Pak Agung. SPD loh. SPD. 18 kelas. Kurang, jangan berlebih. Ya semoga Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung lancar ngajarnya. Amin. Dapat pengalaman baru. Terus datang kembali ke sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi di ngopi. Bulan 6 aku Jansen Roni semoga bisa datang. Amin. Ditunggu kehadiran. Masalahnya biar berat beban mereka sudah aku ngomong di sini. Oke, kalau misalnya gitu sukses terus. Mantap. Semoga bawa domba-domba yang hilang di Iya. Palembang. Pasti. Dimanapun aku berpijak tetap IP. Right. IP Pride bro. Nah, Terima kasih udah nontonin ngopi. Semoga kita bisa lanjut dan ketemu lagi di ngopi episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. sampai ketemu lagi di ngopi. Ngobrol IP berangkat dari hati.